Di lereng Gunung Lawu yang sejuk dan berkabut, tersimpan sebuah kisah tua yang tak akan lekang oleh waktu. Ini bukan tentang raja-raja yang memperebutkan tahta, melainkan tentang cinta sederhana sepasang suami istri yang nasibnya berubah selamanya hanya dalam satu hari. Hiduplah seorang petani bernama Kyai Pasir dan istrinya, Nyai Pasir. Mereka tinggal di sebuah gubuk kayu sederhana di tepian hutan yang lebat. Kehidupan mereka sangat bersahaja, jauh dari hiruk-pikuk dunia, hanya ditemani suara angin yang bergesek dengan daun pinus dan kicauan burung di pagi hari. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Kyai dan Nyai Pasir dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan baik hati. Namun, ada satu kesedihan yang mereka simpan rapat-rapat. Bertahun-tahun menikah, gubuk mereka terasa sepi tanpa tangisan dan tawa seorang anak. Setiap malam, di bawah temaram lampu minyak, mereka selalu berdoa agar diberikan keturunan untuk meneruskan jejak mereka. Namun, takdir berkata lain, dan mereka mencoba menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Saling menguatkan satu sama lain bahwa memiliki satu sama lain saja sudah cukup. Suatu pagi yang cerah, Kyai Pasir berangkat ke ladang seperti biasa. Ia membawa cangkul di pundaknya, berniat membuka lahan baru untuk ditanami sayuran. Hutan di lereng Lawu hari itu terasa berbeda. Lebih sunyi dan udaranya terasa lebih berat. Saat sedang mencangkul di dekat sebuah pohon besar yang rindang, mata cangkul Kyai Pasir membentur sesuatu yang keras. Ia berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya, dan memeriksa benda apa yang menghalangi kerjanya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan sebuah telur di balik semak-semak. Itu bukan telur ayam ataupun telur burung biasa. Ukurannya besar, hampir sebesar kelapa muda, dan kulit telurnya memancarkan kilauan keemasan yang aneh saat terkena sinar matahari. Kyai Pasir terdiam. Hatinya bimbang. Sebagai orang yang hidup dekat dengan alam, ia tahu ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Namun, rasa penasaran dan perut yang mulai keroncongan membuatnya berpikir lain. Ia merasa mungkin ini adalah rezeki, hadiah dari alam untuk lauk makan siang mereka hari ini. Dengan hati-hati, ia membungkus telur itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Nyai Pasir menyambut suaminya dengan senyum. Melihat telur raksasa itu, Nyai pun takjub. Tanpa berpikir panjang tentang asal-usul benda itu, mereka sepakat untuk merebusnya. Aroma telur itu saat matang sangat menggugah selera, berbeda dari makanan apapun yang pernah mereka cicipi. Karena rasa sayang dan kebiasaan selalu berbagi, mereka membelah telur itu menjadi dua bagian sama besar. Kyai memakan setengah, dan Nyai memakan setengahnya lagi. Sesaat setelah makan, mereka masih sempat bercanda dan bersyukur atas makanan lezat itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Kyai Pasir merasakan hawa panas yang luar biasa menjalar di perutnya. Bukan sekadar kenyang, tapi panas yang membakar, seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Keringat dingin mulai bercucuran deras membasahi bajunya. "Nyai, badanku, kenapa panas sekali rasanya?" keluh Kyai Pasir dengan suara parau. Belum sempat Nyai menjawab, ia pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya mendadak demam tinggi, kulitnya terasa gatal luar biasa, seakan-akan ribuan semut sedang merayap di sekujur tubuh. Rasa panas dan gatal itu semakin tak tertahankan. Mereka mencoba minum air kendi hingga habis. Namun rasa haus dan panas itu tak kunjung padam. Karena tak kuat lagi menahan rasa sakit di dalam gubuk yang sempit, Kyai Pasir berlari keluar rumah. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah pasir di halaman, berguling-guling ke sana kemari berharap tanah yang dingin bisa meredakan rasa terbakar di kulitnya. Nyai Pasir pun menyusul, melakukan hal yang sama. Mereka berdua berguling-guling di tanah, mengerang menahan perih dan panas yang semakin menjadi-jadi. Disinilah keajaiban dan tragedi itu terjadi. Saat mereka berguling, tubuh mereka perlahan berubah. Kulit mereka yang keriput mulai tumbuh sisik-sisik tebal berwarna kehijauan dan keemasan. Tubuh mereka memanjang, membesar, hingga akhirnya wujud manusia mereka hilang sepenuhnya. Kyai dan Nyai Pasir telah berubah menjadi dua ekor naga raksasa. Kekuatan naga itu begitu besar. Gulingan tubuh mereka di tanah menciptakan getaran hebat. Tanah di sekitar mereka tergerus, semakin lama semakin dalam dan semakin lebar. Cekungan besar pun terbentuk akibat gerakan dua naga yang sedang menahan sakit itu. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap gulita. Awan hitam berkumpul tepat di atas mereka, dan hujan deras pun turun mengguyur bumi. Seolah alam semesta sedang menangis melihat nasib pasangan tulus ini. Air hujan yang turun dengan derasnya mengisi cekungan raksasa yang dibuat oleh Kyai dan Nyai Pasir. Perlahan tapi pasti, cekungan itu berubah menjadi sebuah telaga yang luas. Kedua naga itu akhirnya berhenti berguling. Mereka masuk ke dalam air yang mulai naik, menyelam ke dasar telaga untuk mendinginkan tubuh mereka yang terbakar. Sejak saat itu, mereka tak pernah terlihat lagi dalam wujud manusia. Mereka moksa,
menghilang secara misterius dan diakini menyatu dengan telaga tersebut. Kini, telaga yang terbentuk dari kisah pilu itu kita kenal dengan nama Telaga Sarangan. Airnya yang tenang dan pemandangannya yang indah menjadi saksi bisu cinta dan pengorbanan Kiai serta Nyai Pasir. Masyarakat setempat percaya bahwa kedua naga itu kini menjadi penjaga abadi telaga tersebut. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pesan yang sangat dalam, bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam semesta yang penuh misteri. Kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak sembarangan mengambil apa yang bukan hak kita di alam liar, dan selalu menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hingga hari ini, setiap tahun, masyarakat di sekitar Telaga Sarangan masih rutin melakukan tradisi larung sesaji. Ini bukan bentuk penyembahan berhala, melainkan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cara mereka merawat harmoni dengan alam, serta mengenang Kiai dan Nyai Pasir agar telaga itu tetap membawa berkah, bukan bencana. Begitulah legenda ini hidup, mengalir bersama air telaga yang tak pernah kering.